Anjing. Pep, lu sampai berisik gue gebuk lo ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Oke, jadi for tonight kita bakal belajar bareng tentang integral ganda ya. Mungkin boleh dimulai dari siapa dulu yang mau ngejelasin nih ke yang lainnya gitu kan. Kayak gimana sih integral ganda itu? Mungkin bisa dari gua dulu kali ya. Eh, dari yang udah gua pelajari dan yang gua tangkap, eh, integral ganda ini tuh terdapat dua peubah, yaitu peubah X dan Y. Di sini digambarkan dalam bentuk dua dimensi tuh kan. Ada di dimensi Y dan X. Dan digambarkan juga dalam bentuk partisi yang berbentuk kotak-kotak. Itu kan ada kotak-kotak tuh dia. Dia sebanyak N yang digunakan untuk menghitung luas R. Nah, luas R yang dimaksud di sini adalah bagian yang biru itu. Nah, daerah R ini sendiri masuk di dalam lingkup X0 yang A sama dengan X0 sampai dengan B sama dengan Xn dan C sama dengan Y0 sampai D sama dengan YN. Maka didapat di situ dijelaskan yang misalkan Z sama dengan F dalam kurung X, Y tutup kurung terdefinisi pada daerah R yang berada di dalam persegi panjang tertutup. Nah, di situ rumusnya dijelaskan R sama dengan X, Y. Terus A tersebut tadi adalah merupakan dari X0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. B di sini dimaksud adalah XN, C yang dimaksud adalah Y0 kurang kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D. D di sini yang dimaksud adalah YN. Yang selanjutnya eh, daerah R kemudian dipartisi menjadi sejumlah N partisi. Yang dimaksud di sini adalah tadi eh, yang digambarkan dalam bentuk partisi yang berbentuk kotak-kotak sebanyak N untuk menghitung luas permukaan R. Nah, partisi di sini tuh yang berbentuk kotak-kotak inilah yang kotak-kotak ada garis besar itu yang dibentuk-bentuk untuk menghitung luas R-nya tadi. Oke, mungkin boleh next. Nah, di sini selanjutnya misalkan P itu sama dengan max delta A K sebagai akibat dari N menuju tak hingga. Maka F juga disebut sebagai terintegral atas R. Nah, bisa dilihat untuk rumusnya tersendiri di situ ya. Dan selanjutnya nilai limit ini disebut sebagai integral ganda F atas R, yaitu dan rumusnya tertera juga. Mungkin eh, sampai di situ sih yang gue pahami. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih El. Oke, jadi di sini gue bakal lanjutin yang udah dijelasin sama El. Kali ini gue bakal ngejelasin tentang sifat integral ganda. Yang pertama adalah perkalian dengan konstanta, di mana huruf K merupakan konstantanya. Integral ganda konstanta F dx dy sama dengan konstanta pindah ke depan integral ganda F dx dy. Yang kedua, penjumlahan. Integral
ganda f plus g dx dy sama dengan integral f dx dy plus integral ganda g dx dy, di mana fungsi f dan g dari x, y terdefinisi dan kontinu pada daerah R. Yang ketiga, jika R sama dengan R1 plus R2, maka integral ganda f dx dy sama dengan integral ganda f dx dy plus integral ganda f dx dy. Oke, bisa di next. Untuk aplikasi integral ganda ini, yang pertama untuk menghitung volume, yang kedua untuk menghitung massa total, massa pusat atau titik berat, dan momen inersia. Lanjut, untuk aplikasi integral ganda, menghitung volume. Yang pertama, luas penampung A dari daerah R bidang XY adalah A sama dengan integral ganda dx dy. Lalu, F, XK, YK, lalu F, XK, YK, AK pada persamaan merepresentasikan volume dari partisi ke K dengan luas dan tinggi XK, YK. Apabila Z sama dengan F, X, Y lebih dari 0, volume di bawah permukaan Z sama dengan F, X, Y. Dan di atas daerah R pada bidang XY adalah V sama dengan integral ganda F dalam kurung X, Y dx dy. Dalam hal ini, apabila luas penampang A diketahui, maka volume dapat dihitung. Oke, mungkin itu aja dari gue. Bisa dilanjut ke yang lain. Oke, mungkin tadi ya, yang ini delta K. Delta AK ding. Terima kasih, Syifa. Selanjutnya, aplikasi integral ganda, menghitung massa, pusat massa, dan momen inersia. Kita misalkan fungsi X, Y merupakan kerapatan atau densitas sama dengan massa persatuan luas dari distribusi massa pada bidang XY, maka total massa pada daerah R adalah M sama dengan integral ganda dari fungsi X, Y dx dy. Pusat massa atau titik berat pada daerah R memiliki koordinat X dan Y. X sama dengan 1/M integral ganda XF X, Y dx dy, dan Y sama dengan 1/M integral ganda YF X, Y dx dy. Lanjut, momen inersia IX dan IY dari massa pada daerah R terhadap sumbu X. Perbedaan dari sumbu X dan sumbu Y terletak pada kuadratnya. Di terhadap sumbu X memakai Y kuadrat, sedangkan terhadap sumbu Y memakai X kuadrat. Momen inersia kutub polar. I0 sama dengan IX plus IY sama dengan integral ganda X kuadrat plus Y kuadrat Fx F dalam kurung X, Y dx dy. Sekian, bisa dilanjutkan. Oke, dilanjutkan. Masuk kepada perubahan variabel pada integral ganda. Di sini kita akan membahas tentang transformasi dari X, Y menjadi UV. Integral ganda F, integral ganda dari fungsi F, X, Y dx dy sama dengan integral ganda F, X, Y dA. Secara geometri, transformasi dari X, Y menjadi UV, yaitu memetakan U sama dengan konstan dan V sama dengan konstan ke kurva pada bidang XY. Pada kasus ini diasumsikan bahwa X sama dengan X dalam kurung U, V, Y sama dengan Y dalam kurung U, V. Sehingga Fx, Y sama dengan Fx dalam kurung U, V, Y, U, V. Bagaimana dengan dA atau dx dy? Bisa dilanjutkan.
Untuk perubahan variabel pada integral ganda, yang pertama itu luas dA pada bidang X, Y hendak dinyatakan dalam U dan V. Yang pertama itu batas daerah dA yaitu lengkungan U dan U ditambah DU dan lengkungan V dan V ditambah dV. Yang kedua, perpotongan lengkungan U dan lengkungan V berupa R sama dengan XI ditambah YJ. Dianggap Z sama dengan 0 karena kelengkungan berada di bidang XY. Yang ketiga, turunan dari R, dr sama dengan do-R per do-U, du ditambah do-R per do-V dan dV. Sani next. Untuk yang perubahan variabel pada integral ganda dilanjutkan lagi, itu yang pertama itu vektor singgung pada V sama dengan konstan atau dV sama dengan 0. Yang dimana dr adalah V yaitu konstan sama dengan do-R per do-U du. Dan untuk U sama dengan konstan atau du sama dengan 0. dr yang dimana dr adalah U sama dengan konstan sama dengan do-R per do-V dV. Yang kedua, luas sebagai perkalian silang dua vektor singgung dari masing-masing lengkungan adalah dA sama dengan do-R per do-U du dikali do-R per dV dV sama dengan do-R per do-U kali do-R per dV du dV. Untuk dapat dilihat dari perhitungan yang di bawah, dua pasang tanda tegak itu yang pertama dalam menyatakan determinan. Yang kedua, atau di luar itu menyatakan tanda mutlak. Bisa dilanjut? Oke. Hmm, jika kita mentransformasikan koordinat ini kita menggunakan determinan Jacobian gitu di sini, sehingga nilainya jadi fx uv, yuv dikali Jacobiannya du dv. Nah, Jacobian itu apa? Bisa kita cari determinannya gitu di bawah ini. Dari turunan X terhadap U dan turunan X terhadap V, lalu turunan Y terhadap U, dan lalu kita lihat dx dy ini, jika kita lihat perubahannya jadi du dv, lalu setelahnya langsung dimasukkan nilainya gitu. Mungkin lanjut ke perubahan variabel pada integral ganda gitu. Pada perubahan ini, pada koordinat polar tuh XY diubah jadi R theta. Pada perubahan variabel X, Y ke bentuk koordinat polar itu dilakukan dengan mengatur X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Jadi sudah pasti nilai koordinat polar itu X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Jadi sudah pasti determinan Jacobian itu pasti R. Dengan demikian pada perubahan koordinat polar ini diperoleh integral ganda pada koordinat sebagai berikut, di mana R ini merupakan daerah pada bidang R theta sesuai dengan R pada bidang XY gitu.
Mungkin sekian. Mungkin selanjutnya itu pembahasan soal gitu yang akan disampaikan oleh Aida ya, kepada Aida. Oke, thank you guys. Jadi share screen ya. Coba, belum bisa share screen BTW. Udah. Udah, ntar. Kelihatan nggak sih? Belum, Kelihatan nggak? Hah? belum masih hitam. Kalau udah bilang ya? Udah. Bisa? Udah. Oke, jadi di sini gue bakal jelasin sedikit ya. Dari pembahasan yang tadi itu, di sini kita ambil 2 contoh soal yang dimana gue udah nyari pakai cara yang udah tadi Lorang jelasin. Mungkin kalau misal dari Lorangnya masih ada yang kurang paham, bisa ditanyain. Oke, untuk contoh soal yang pertama nih. Jadi di sini ada soal integral dengan batasan bawahnya 11, batas atasnya 14, x kuadrat plus 4 dx. Nah, karena di sini ada x, berarti dia diintegralkan terhadap x gitu. Makanya kenapa di sini hasilnya 1/3 x pangkat 3 ditambah 4x. Ini kenapa bisa dapat 1/3? Karena itu kan di depan x kuadrat ini 1 ya kan, cuman nggak ditulis. Nah, rumus integral itu x pangkat n plus 1 per n plus 1. Jadi, di sini kan n-nya 2. Jadi, itu dia kenapa di sini jadi 3. 2 ditambah 1 kan. Terus pernya ini bisa dapat 3, itu hasil dari n plus 1. Jadi 2 ditambah 1. Makanya dia 1/3 x pangkat 3. Nah, ini kan dia konstanta ya, maksudnya dia berdiri sendiri gitu, nggak ada variabelnya, cuma 4 doang. Karena dia diintegralkan terhadap x, jadi dia jadinya 4x. Nah, udah kayak gitu kan ini di sini batasan bawahnya 11, atasnya 14. Jadi di sini ditulis 11 terus 14. Nah, udah kayak gitu, di sini si x-nya diganti sama batasan atas. Jadi 1/3 dikali 14 pangkat 3 ditambah 4 kali 14 dikurang 1/3 dikali x-nya diganti sama batasan bawah. Jadi 11 pangkat 3 ditambah 4 kali 11 gitu kan. Didapatlah nih hasilnya 970,667 dikurang 487 dikurang 667. Didapat hasilnya 482,997 yang dimana bisa kita bulatin ya, jadi 483. Gitu. Sampai di sini ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung tanya aja guys. Mungkin cukup. Oke, lanjut ke contoh kedua mungkin ya. Di sini hitung integral ganda dari 2x plus y dA dengan D himpunan x, y 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 0 kurang dari x kurang dari 2, kemudian 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini kan ada R ya. R ini merupakan daerah integrasi dari si XY. Jadi di sini kan ada D ya. Nah, D ini nih daerah integrasinya si R. Jadi, kan di sini ada batasan X nih, batasan bawahnya itu 0, batasan atasnya 2. Berarti di integral yang pertama itu kita tulis 0 terus 2. Nah, terus di Y-nya 0 terus 1. Nah, berarti dia batasan bawahnya 0, batasan atasnya 1. Nah, ininya tetap ya, 2X ditambah Y. Terus ini kan DA. DA itu merupakan DX DY.
Jadi di sini DA-nya kita ganti nih, jadi DX, DY. Nah, hal yang pertama kita lakuin setelah kita ngubah si fungsinya ini, itu kita turunin dulu nih, yang pertama, yang si integral yang dekat sama si fungsinya. Ini kan punyanya si Y, berarti kita turunin dulu terhadap, kita integralkan dulu terhadap DY gitu kan. Nah, jadi integral 0,2 ini nggak usah diapa-apain. Terus si 2x plus y-nya kita integralkan terhadap si dy gitu kan. Berarti 2x y jadinya 2xy ditambah 1/2 y kuadrat. Sama ya, rumusnya masih sama, x pangkat n plus 1 per n plus 1. Jadi didapatlah ini 1/2 y kuadrat. Nah, terus karena di sini integral batasannya si y itu 0 sama 1, berarti di sini kita buat batasan 0, 1 dx. Kita nggak perlu lagi ya nulis dy-nya karena udah kita integralkan gitu, udah kita turunin. Nah, terus kita jabarin, di sini kita ganti jadi integral 0,2, terus y-nya kita ganti jadi 1, 2x kali 1 ditambah setengah, 1 kuadrat dikurang 0. Kenapa bisa 0? Karena di sini kan batasan bawahannya 0 ya. Ini kalau kita masukin di sini, hasil perkaliannya 0. Jadi langsung aja kita tulis 0 dx gitu kan. Berarti integral 0,2 2x plus setengah. Kan 1 kali 1 kan hasilnya 1, jadi setengah dx. Setelah itu kita turunkan terhadap dx. Kita integralkan terhadap dx ya. Berarti di sini jadinya 2/2 x kuadrat. Karena kan ini x pangkat 1, berarti 1 tambah 1, 2 kan. Nah, 1 ditambah 1, 2 juga. Makanya ini 2/2. Ditambah 1/2 x. Kemudian ini kan batasannya 0 sama 2. Jadi kita buat batasan di sini 0, 2. Setelah itu kita sederhanakan aja lah ya. Ini nggak usah kita tulis 2/2. Jadi hasilnya x kuadrat ditambah setengah x dengan batasan 0, 2. Nah, di sini kita masukin si 2-nya. Jadi ke x berarti hasilnya jadi 2 kuadrat ditambah 1/2 dikali x-nya jadi 2. Ini seharusnya dikurang 0. Hasil dari si 0 kuadrat ditambah setengah kali 0 kan 0. Cuman nggak usah kita tulis ya. Jadi di sini langsung aja 2 kali 2, 4 ditambah setengah dikali 2 hasilnya 1. Jadi 4 ditambah 1 hasilnya 5. Gitu. Sampai sini ada yang dibingungin nggak? Kalau ada yang bingung tanya aja guys. Kalau gue sih masih berusaha memahami. Oke. Bagaimana, El? Mungkin cukup ya? Gimana guys? Mungkin cukup sih. Mungkin Yang bisa lain? dilanjutkan juga. Udah sih, ini gue cuman ngambil 2 contoh soal doang. Dari yang udah dari kalian jelasin gitu, gue kerjain 2 contoh soal ini gitu. Mungkin kalau cukup bisa gue stop share ya. Oke, kayaknya cukup ya. Mungkin bisa lebih didalami lagi mungkin.
dibaca-baca lagi ininya PT-nya, atau nonton YouTube materi tentang ini integral lipat, integral ganda. Mungkin Ya, udah ya. mungkin udah ya kali ya. Mungkin kalau misal nanti lo orang ada bingung lagi, mungkin kita bisa diskusi lagi. Karena sejauh ini kan kalian udah paham gitu ya. Mungkin sekian ya guys, sharing-sharing sama belajar bareng kita buat malam ini. Dari gue pribadi, mohon maaf. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.